Bapak Ibu jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk melanjutkan kembali kajian kita, kajian tafsir ayat Al-Qur'an. Salawat dan salam semoga tercurah pada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah SWT, pertemuan yang terakhir kita telah sampai pada ayat yang ke-125 dari surah Thaha. Pada ayat 124 dan 125 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dan barang siapa yang berpaling dari mengingatku, dalam arti tidak melaksanakan tuntunan Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam ayat-ayatnya, maka sebagai hukumannya fa innalahu ma'isyatan danka, maka dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Karena siapa yang berpaling dari mengingat Allah, maka pasti tujuan hidupnya adalah kesenangan dunia. Dan ketika yang menjadi tujuan hidup kesenangan dunia, maka kehidupan itu pasti akan menjadi terasa sangat sempit. Itu hukuman di dunia. Kemudian hukuman di akhirat, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami akan membangkitkannya dan mengumpulkannya kelak di hari kiamat dalam keadaan buta. Buta, mata kepalanya tidak bisa melihat. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Maka kemudian ia berkata, mengapa engkau mengumpulkan aku di hari ini ya Allah dalam keadaan buta, tidak bisa melihat, sementara waktu saya di dunia mata saya bisa melihat. Maka Allah SWT kemudian menjawab di ayat 126. Qala, Allah menjawab, kadzalika atatka ayatuna panasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Allah menjawab, ya seperti itulah hukuman bagimu, karena ketika ayat-ayat kami datang kepadamu, panasitaha, kalian melupakannya. Melupakannya dalam arti tidak melaksanakan tuntunan tersebut, justru mendurhakai dan membangkang darinya. Wa kadzalikal yauma tunsa. Maka begitu pula pada hari ini kalian menjadi orang yang dilupakan. Allah SWT menggunakan istilah lupa di dalam ayat ini terhadap manusia yang membangkang, yang mendurhakainya. Kata lupa juga digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menamai tindakan Nabi Adam alaihissalam. Meskipun sama-sama menggunakan kata lupa, tapi hakikatnya beda. Karena lupanya Nabi Adam alaihissalam itu sebelum adanya syariat. Sementara lupa yang dimaksud di dalam ayat ini adalah lupa setelah adanya syariat. Maka itu satu bentuk pembangkangan. Perbedaan yang kedua, setelah Nabi Adam alaihissalam lupa, beliau segera menyadari kesalahannya dan bersegera pula untuk bertaubat kepada Allah SWT. Beda dengan yang diceritakan di dalam ayat ini. Mereka lupa
tidak pernah menyadari kesalahannya dan tidak pernah bertaubat kepada Allah SWT sampai kematian itu mendatanginya. Kalau disebut lupa, berarti sebelumnya pengetahuan tentang itu dimiliki. Maka dikatakan lupa. Saya kata ulama kita ini mengisyaratkan bahwa sebetulnya Allah Subhanahu wa taala telah menanamkan secara fitrah pada diri setiap manusia. Allah menanamkan fitrah ketuhanan. Tapi sebagian manusia kemudian mengingkari fitrah ketuhanan itu. Itulah yang dimaksud dengan lupa akan fitrah yang Allah tanamkan pada dirinya. Nah, sehingga di hari kemudian nanti mereka juga akan dilupakan. Dilupakan dengan cara dihukum, yaitu dengan dibutakan mata kepalanya. Bukan hanya mata hatinya. Di dunia mata hatinya buta, maka di akhirat mata kepalanya pun kemudian tidak bisa melihat. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih. Demikianlah kata Allah, kami memberikan balasan terhadap orang yang asraf, orang yang melampaui batas. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu telah menetapkan hudud, menetapkan batasan-batasan. Batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala yaitu apa yang diharamkan. Kalau ada yang melakukan yang Allah haramkan, berarti dia telah melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Itulah yang dimaksud dengan asraf, yang melewati batas. Maka siapa yang melewati batas dengan cara melanggar batasan yang sudah Allah tetapkan berupa hal-hal yang diharamkan, maka mereka itulah kata Allah yang kami akan memberikan hukuman kepada mereka. Walam yu'min bi ayati Rabbi. Dan mereka itu yang tidak beriman kepada ayat-ayat Tuhannya. Wala azabul akhirati asyaddu wa abqa. Azab di akhirat itu lebih keras dan lebih kekal. Jadi azab di akhirat lebih berat, lebih keras dan lebih kekal. Dibandingkan apa? Sebagian ulama memahami dibandingkan hukuman di dunia. Ada juga ulama yang memahami dibandingkan azab di dalam kubur. Azab setelah hari kebangkitan, setelah dibangkitkannya manusia dari kubur, itu lebih berat dibandingkan dengan azab yang dialami ketika berada di dalam kubur. Karena pendapat mayoritas ulama kita, yaitu pendapat ulama ahli sunnah wal jamaah, bahwa di dalam kubur itu ada azab. Ini berbeda dengan pendapat sebagian kalangan yang mengingkari adanya azab di dalam kubur. Jadi kalau kita baca misalnya isyarat-isyarat di dalam Al-Quran atau yang disebut secara eksplisit di hadis, bahwa azab kubur itu memang nyata adanya. Yang paling mudah lah, Nabi mengajarkan untuk berdoa kepada Allah minta perlindungan dari azab kubur. Berarti azab kubur itu ada. Karena tidak mungkin Nabi mengajarkan kita untuk berlindung dari sesuatu yang tidak ada. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepadamu dari siksa, dari azab neraka jahanam, dari azab kubur, dari fitnah hidup dan fitnah mati, dan dari fitnah kejahatan dajjal. Nah, ini doa yang Nabi ajarkan untuk dibaca di dalam sholat setelah tasahud sebelum mengucapkan salam. Dan ini salah satu kelompok manusia yang insya Allah akan dijauhkan dari azab kubur. Selain mereka yang rajin membaca surah Al-Mulk. Yang kata Nabi di dalam Al-Quran ada satu surah 30 ayatnya. Itulah surah Al-Mani'ah, surah penghalang. Itulah surah Al-Munjiyah, surah penyelamat, menghalangi dan menyelamatkan dari azab kubur. Ya. Surah yang Nabi maksud yaitu surah Al-Mulk. Nah, siksa di akhirat lebih berat dan lebih kekal dibandingkan siksa di dalam kubur.
Di dalam kubur sifatnya hanya sementara saja, hanya fase transisi antara kehidupan di dunia dengan kehidupan di akhirat. Afalam yahdilahum kam ahlakna qablahum minal quruni yamsuna fi masakinihim inna fi dzalika laayatin liulin nuha. Apakah tidak cukup untuk menjadi petunjuk bagi mereka, kaum atau umat-umat sebelum mereka, generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan, padahal sebelumnya mereka itu berjalan di rumah-rumah mereka dengan penuh ketenangan. Tapi karena mereka mendurhakai Allah, kami binasakan mereka. Mestinya kalian mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari situ. Pernah sampaikan bahwa bentuk peringatan Allah SWT kepada manusia itu, ya, salah satunya yaitu melalui peristiwa yang terjadi di alam semesta, termasuk peristiwa yang dialami oleh umat-umat yang terdahulu. Mestinya itu menjadi pelajaran. Inna fi dzalika laayatil liulin nuha. Sesungguhnya itu semua adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi ulin nuha. Imam Ibnu Katsir misalnya dalam kitab tafsirnya menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan ulin nuha yaitu orang-orang yang memiliki al-uqul as-salima wal mustaqimah. Orang-orang yang memiliki akal yang selamat dan akal yang lurus, akal yang konsisten. Mengapa akal dinamai dengan an-nuha? Karena akal itu mestinya menghalangi kita untuk melakukan sesuatu yang merusak. Jadi akal salah satu makna itu mengikat manusia, mengontrol, mengendalikan dan menjadi penghalang dari melakukan sesuatu yang merusak. Kalau akal tidak berfungsi, perbuatan yang merusak pun akan dilakukan. Tapi kalau akal berfungsi dengan baik, salimah, selamat akal, konsisten akal itu, maka pasti perbuatan yang merusak dia tidak akan mau melakukannya. Sehingga di ayat ini orang-orang yang berakal dinamai dengan ulin nuha. Ulin nuha, orang-orang yang mempunyai akal yang bisa menghalanginya dari perbuatan yang merusak. Inti dari ayat-ayat tadi adalah bahwasanya berzikir dalam arti senantiasa ingat akan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan menjadikan kehidupan kita di dunia menjadi lapang, menjadi luas, dan akan menghindarkan dari azab Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian. Tapi sebaliknya, berpaling dari zikir, dari tuntunan Allah, akan menjadikan kehidupan di dunia menjadi sempit dan akan mendatangkan azab di hari kemudian kelak. Maka perbanyak zikir, perbanyak mengingat Allah SWT, menyebut namanya dengan lisan kita, mengingat kekuasaannya, keindahannya dan sifat-sifat yang lain di dalam hati kita, serta senantiasa melaksanakan tuntunan-tuntunan Allah SWT di dalam kehidupan keseharian kita. Saya kira itu pengantar kajian kita di malam ini. Kalau ada yang ingin didiskusikan, baik yang berkaitan dengan pembahasan atau masalah agama yang lain, saya persilakan. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.